wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Margareta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi informasi bahwasannya di 2024 ini rokok elektrik atau vape itu sudah dikenakan pajak, di mana aturan tersebut itu sudah berlaku di tanggal 1 Januari 2024. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini sudah terdapat poster yang memberikan informasi bahwasanya di 2024 rokok elektrik itu sudah dikenai pajak. Yang pertama, itu Indonesia menjadi negara terbanyak konsumsi vape. Dapat dilihat dari diagram tersebut ya, Indonesia menduduki peringkat pertama. Hal itu disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, yakni Prof. Agus Dwi Susanto. Dalam riset Statista Consumer Insight, Prof. Agus menyebutkan pengguna rokok elektrik di Indonesia saat ini cukup tinggi, yakni sekitar 25% masyarakat Indonesia itu pernah menggunakan rokok elektrik. Angka itu jauh lebih tinggi daripada angka pengguna rokok elektrik di berbagai negara seperti Swiss, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Dan penggunanya itu menyasar anak remaja. Nah, diketahui dari Global Adult Tobacco Survey Gates 2021 itu menunjukkan bahwasanya prevalensi perokok elektrik dewasa yang lebih dari 15 tahun di Indonesia sebesar 3%. Angka prevalensi itu naik 10 kali lipat dalam waktu 10 tahun terakhir. Prevalensi rokok elektrik ini sangat meningkat pesat, hampir 100 kali lipat, karena di 2011 prevalensinya itu hanya 0,3%, tahun 2018 sebesar 10,9% prevalensi rokok elektrik. Sementara itu prevalensi perokok elektrik pada remaja remaja 10 sampai 18 tahun 2018 itu sebesar 10,9%. Angka ini meningkat hampir 10 kali lipat dalam 2 tahun, yakni 2016 sampai 2018. Selanjutnya, landasan hukum terkait peraturan rokok elektrik di 2024, yakni mulai 1 Januari 2024 rokok elektrik dikenai pajak. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 143 PMK 2023 mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana undang-undang ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta mengatur tentang objek, subjek, tarif, dan tata cara perhitungan pajak. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengenaan pajak dan pada produk-produk baru yang belum diatur sebelumnya, seperti rokok elektrik, layanan digital, dan mata uang kripto. Selanjutnya, alasan dan tujuan pemerintah. Yang pertama itu mengatur dan mengawasi peredaran rokok elektrik. Pajak rokok elektrik dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatur dan mengawasi peredaran rokok elektrik Indonesia yang saat ini masih minim pengawasan. Nah, dengan adanya pajak, pemerintah dapat menetapkan standar kualitas, kesehatan, dan keamanan rokok elektrik serta menghindari praktik-praktik ilegal seperti penyelundupan, pemalsuan, atau pengoplosan rokok elektrik. Dan yang kedua, ini ada meningkatkan penerimaan negara. Pajak rokok elektrik dapat menjadi sumber penerimaan negara yang potensial mengingat jumlah konsumen di pasar rokok elektrik yang terus meningkat. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga ini mengurangi konsumsi rokok elektrik. Pajak rokok elektrik dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi rokok elektrik di masyarakat, terutama bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Dengan adanya pajak, harga jual rokok elektrik akan meningkat sehingga dapat menurunkan daya beli dan permintaan rokok elektrik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif rokok elektrik bagi kesehatan, lingkungan, dan sosial. Lalu yang terakhir ini ada potensi penerimaan pajak. Potensi penerimaan pajak dari rokok elektrik dapat dianalisis dengan menggunakan data dan asumsi
Yang pertama ini ada jumlah konsumen rokok elektrik di Indonesia pada tahun 2024 adalah sekitar 10 juta orang dengan rata-rata asumsi 1 pot per hari. Pot adalah kemasan isi ulang rokok elektrik yang mengandung cairan nikotin dan rasa. Lalu yang kedua ada harga jual eceran atau HJE. Rata-rata pot rokok elektrik pada tahun 2024 adalah sekitar 50.000 per pot, dengan rata-rata biaya produksi sekitar 25.000 per pot. Lalu yang terakhir ini ada tarif pajak rokok elektrik adalah sebesar 10% dari harga jual eceran yang terdiri dari 5% PPh dan 5% PPN. Audio Jungle.